Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 Spema luar biasa. Pada tangan dari Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk ya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah makan semua? Sudah. Semoga tetap semangat dari awal pembelajaran sampai nanti akhir pembelajaran ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi, jadi kita sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu, silakan Gani dipimpin temannya berdoa. Berdiri. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, silakan duduk kembali ya. Nah, tadi sudah berdoa, sekarang saatnya Bapak absen kalian ya. Sebentar. Hari ini siapa saja yang tidak hadir anak-anak? 2 orang. Ada siapa? Ada 6 orang. Atas nama Wahyu nomor berapa? Nomor 5. Nah, di awal pembelajaran supaya tidak kaku atau tidak mengantuk ya karena masih pagi, mari kita bermain sebentar ya. Jadi bermain sejenak. Permainannya simpel, jadi kalian cukup menjawab ketika saya bilang 1, kalian jawabnya "Hey". Ketika bilang 2, jawabnya "Oh". Ketika bilang 3, jawabnya nah, coba ulang. 1 apa? Hey. 2 apa? 3? Ya, bagus. 1, 3, 2, 3. Luar biasa. Jadi materi yang akan kalian pelajari di SMP pada semester 1 ini adalah menggambar model ya. Kalau mendengar istilah menggambar tentu sudah tidak asing lagi ya buat kalian karena dari SD kalian sudah terbiasa menggambar ya. Cuman memang ada perbedaan antara konsep menggambar di SD dengan di SMP. Sebelum itu, mari kita sama-sama mengingat kembali apa yang kalian pelajari di SD tentang menggambar ya, dengan apa yang akan kalian pelajari ketika di SMP ketika menggambar ya. Paham? Nah, untuk memahami perbedaan antara menggambar ketika di SD dan SMP atau mengingat kembali pelajaran kalian ketika SD, Bapak akan minta salah satu orang untuk menggambar bersama Bapak. Jadi ada gambar yang versi SD, ada gambar yang versi SMP menurut Bapak ya. Baik, siapa yang berani maju ke depan gambar? Oke, Pusha, silakan Pusha. Tepuk tangan dong. Nah ya, Pusha akan menggambar versi SD dan Bapak akan menggambar versi SMP. Ya, silakan Pusha di gambar pemandangan legend ya di zaman SD. Oke.
versi SMP menurut Bapak, dan bukan gambar ya, ini masih sketsa saja, jadi belum gambar karena belum ada finishing. Kemudian yang di sebelah sini adalah gambar atau sketsa ketika SD. Ada perbedaan nggak? Ada. Ya, tentunya. Kalau di SD kalian itu pasti mengulang-ulang gambar yang sama, ya nggak? Nah, apakah gunung itu selalu dua? Tidak. Ya. Kemudian apakah padi itu selalu bentuknya seperti ini? Tidak. Ya. Terus ada matahari senyum, pernah nggak matahari senyum? Tidak. Ya, itu adalah bagian dari imajinasi anak-anak ya. Jadi ketika SD itu kalian lebih cenderung menggunakan ingatan kalian, hafalan, dan juga menggunakan imajinasi kalian. Tapi ketika di SMP, kalian itu lebih berkembang. Jadi kalian harus melihat objek dulu, ya, sebelum menggambar. Perhatikan objeknya, amati objeknya, ya. Jadi supaya gambarnya itu mirip dengan aslinya, berusaha mirip dengan aslinya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi pada intinya, kalau menggambar di SMP itu kalian harus melakukan pengamatan objek. Baik, Usa, silakan boleh duduk kembali. Tepuk tangan. Nah, jadi kita akan lanjut pembelajaran dengan menyimak video ya. Kita akan tayangkan video, ada video menggambar dan juga video melukis. Nah, bagi sebagian anak itu menganggap menggambar dan melukis itu adalah sesuatu hal yang sama ya, dianggap sama. Tapi kalian di sini silahkan disimak videonya. Kalian akan menemukan fakta nanti ya, apakah betul sama atau ada perbedaan ya. Bagi sebagian anak-anak, menggambar dan melukis itu dianggap sesuatu hal yang sama. Ya, dari video tadi, kalian sekarang pasti sudah bisa menjelaskan apa itu menggambar. Ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, apa itu menggambar, Kak? Menggambar adalah keluar objek dalam bidang dua dimensi. Selanjutnya, apakah itu melukis? Ada yang mau jawab? Ya, Manjaya, silakan. Melukis adalah ungkapan perasaan seseorang melalui dua dimensi seperti kanvas. Iya. Ya, ada terdapat lukisan ataupun gambar? Ada. Oh, terdapat ada ya. Nah, apa yang kalian rasakan ketika melihat gambar atau lukisan? Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, Gus, silakan Gus. Saya merasa senang, tenang, dan terpesona. Tadi kalian sudah menyimak video yang aku tayangkan di depan ya. Jadi ada video menggambar dan juga video melukis ya. Tentunya di sana kalian bisa melihat adanya perbedaan ya antara menggambar dan melukis. Bapak akan memberikan dua pertanyaan yang kalian nanti berkolaborasi menempelkan sticky note ya, sticky note yang ada di Google Jamboard. Kemudian kalian isi jawaban. Nah, soalnya seperti apa? Jadi begini. Yang pertama, apakah kalian menemukan perbedaan antara menggambar dan melukis? Ya, jadi apakah kalian menemukan perbedaan menggambar dan melukis? Kalau menemukan, silahkan dibuat di sticky note-nya. Paham? Kemudian pertanyaan kedua, apa saja objek yang bisa digunakan atau yang sering digunakan dalam menggambar model? Ingat, menggambar model itu bukan menggambar objek yang cantik atau tampan ya. Jadi model-model yang cantik tampan bukan. Model itu adalah objek yang kalian pilih untuk dijadikan contoh menggambar ya.
sambil bahas ya. Di sini Bapak mendapatkan beberapa jawaban ya dari anak-anak. Ada yang di sini dari Mang Jaya. Jadi perbedaan dari segi objek di mana melukis lebih bebas, sedangkan saat menggambar harus mengikuti objek yang digunakan. Ya, betul sekali ya, bagus sekali. Kemudian kalau objek dari menggambar ada apa saja, Nak? Manusia, hewan, pintar. Ya. Baik anak-anak, jadi kita sudah berkolaborasi dengan Google Jamboard ya. Sekarang kita lebih mendalami lagi materi ini dengan menjawab pertanyaan atau permasalahan yang Bapak nanti akan kasih ke kalian. Permasalahan ini adalah kaitannya dengan menggambar model. Bapak akan menunjukkan satu hasil karya dari anak SMP, tapi bukan anak SMP sendiri. Nah, ini nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, coba amati gambar berikut ini. Ya, silakan diamati bersama gambar berikut ini. Ya, di sini nampak gambar apa, Nana? Burung yang hinggap di pohon. Terus ada telurnya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita amati gambar yang ada di depan ini nampak belum maksimal, ya enggak? Masih nampak belum bagus. Nah, tentu kenapa bisa belum bagus itu pasti ada faktor yang menyebabkan ya. Nah, tugas kalian nanti adalah mencari apa saja faktor-faktor yang menyebabkan gambar ini belum maksimal ya. Paham? Jadi apa faktor yang menyebabkan gambar ini belum maksimal? Nanti kalian akan Bapak bentuk menjadi 6 kelompok. Ya. Menjadi 6 kelompok yang terdiri dari kurang lebih 5 orang ya. Tadi ada juga yang sudah masuk hari ini. Kemudian masing-masing kelompok silakan membagi tugas ya, masing-masing. Ada yang membuat kanvanya, ada yang mencari jawabannya ya. Kalian nanti boleh mencari informasi dari internet, dari YouTube, dari Google, dan dari buku ya, berkaitan dengan menggambar model. Jadi kalian bisa cari materi, unsur dan prinsip menggambar model. Nanti ketika kalian memahami unsur dan prinsip menggambar model, kalian akan bisa menjawab ini. Paham? Nah, itu sudah ada di buku kalian dan kalian juga bisa cari di internet ataupun di YouTube ya. Kemudian Bapak akan juga bagikan LKPD untuk kalian. Ya, Bapak akan bagikan LKPD mandiri untuk kalian. Ini membantu kalian nanti mengerjakan tugas kelompoknya ya. Tugas kelompok ini akan kalian presentasikan di depan ya, sesuai dengan jumlah kelompoknya. Diusahakan nanti masing-masing anak mendapatkan giliran untuk presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, dari LKPD yang Bapak kasih itu ada LKPD mandiri, itu bisa membantu kalian nanti menjawab tugas kelompok yang Bapak berikan ya. Silahkan dijawab LKPD mandirinya, kemudian kerjakan tugas kelompoknya, yaitu membuat kanvas, presentasi kanvas. Sudah paham? Sudah.
Canva-nya? Sudah. Saatnya kita presentasi ya. Nah, siapa yang sudah siap untuk presentasi? Silahkan. Akan diperhatikan, nanti mungkin juga kalau misalnya ada yang kurang pas, boleh kalian berikan masukan kepada mereka ya. Sudah siap? Siap teman-teman? Ya, silakan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 perkenalkan, saya Masih Putri absen 20. Perkenalkan, nama saya Putu Sula Ustafiani absen 36. Perkenalkan, nama saya Putu Kurniawan Negara nomor 35. Perkenalkan, saya adalah Sujadi nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini, kami akan berpendapat mengenai masalah dan penyebab dari gambar anak SMP tersebut. Kendala dan penyebab dalam gambar anak tersebut adalah penyebabnya tidak mengamati objek dengan baik, tidak sesuai dengan gambar. Masalahnya, tidak mengamati objek dengan baik, warna belum maksimal, kurang 3 dimensi, dan masih datar. Gelap, terang, kurang, dan penyebabkan tidak berkumpul garis masih ragu-ragu. Komposisi masih kurang, kesannya tidak seimbang, dan dia masih kurang jauh letak gambar. Dan dia bermasalah mengenai komposisi. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baik. Adakah yang mau bertanya atau memberikan tanggapan tentang tugas yang mereka buat? Ada? Apakah kalian setuju? Setuju. Ya, ada tambahan lagi? Tidak. Baik. Terima kasih untuk kelompok 5 ya. Saya mau maju. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan sekarang gini dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Imade Gania Binaya absen 10. Perkenalkan, nama saya Nikoma Krisnanda Kirana. Menentukan apa yang kurang dari gambar anak SMP tersebut sehingga gambar dianggap belum mencapai kata sempurna. Unsur dan prinsip. Unsur dalam menggambar terdiri dari titik, garis, bentuk, bidang, ruang, tekstur, warna, serta gelap terang atau pencahayaan. Sedangkan prinsip dalam menggambar yakni ada komposisi, kesatuan atau unity, keseimbangan atau balance, serta proporsi. Penilaian gambar. Dari gambar tersebut terdapat beberapa kekurangan, yakni pertama, bentuk. Anak SMP tersebut kurang memperhatikan gambar dan masih menggunakan khayalannya. Lalu ada garis, anak SMP tersebut masih ragu-ragu untuk membuat garis yang lebih bervariasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengar. Kita akhiri dengan kalam Santi. Om Santi 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 Om. Baik. Jadi dia kurang memperhatikan bentuk, ya. Jadi dari segi bentuk karena memang belum sempurna, karena dia mungkin kurang pengamatan terhadap objek. Kemudian garisnya memang nampak ragu-ragu. Itu seterusnya. Dan yang paling benar juga adalah pencahayaan, ya. Pencahayaan atau gelap terang di sini juga membantu membuat gambar menjadi lebih plastis atau lebih mengarah ke 3 dimensi, ya. Ada volumenya. Bisa dipahami ya, Nana ya? Dari presentasi kelompok-kelompok tadi ya, jadi kita dapat tarik kesimpulan bahwa permasalahan atau faktor penyebab dari kurangnya gambar yang Bapak tampilkan tadi itu adalah satu apa? Kurangnya bentuk karena dia tidak mengamati objek dengan baik. Kemudian garis, dia masih ragu-ragu ya dalam garis. Kemudian, nah kalau garis sama bentuk dia termasuk dari unsur menggambar dan refleksi sebentar ya. Jadi materi apa yang kita pelajari hari ini? Menggambar model. Nah kemudian apakah metode yang Bapak gunakan dalam mengajar itu susah untuk kalian pahami? Syukurlah ya. Kemudian apa kira-kira manfaat yang kalian dapat ketika menggambar atau dalam materi menggambar model ini? Jadi manfaat
pembelajaran materi hari ini, yakni membuat siswa-siswi lebih memahami apa itu unsur dan prinsip-prinsip dari menggambar model, sehingga saat siswa-siswi itu menggambar, gambarannya bisa menjadi lebih baik dan Iya, bagus sekali. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan dengan materi teknik dan bahan menggambar model. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk sekarang maupun nanti ya. Karena kita tadi awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Untuk itu silakan Gani memimpin kembali temannya berdoa. Sesudah belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat istirahat. Satu ya. Om Santi 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 Om.